nih sahabat, masih di pagi hari ini juga. Terus ada gitu, masih tetap harus sehat dong ya pastinya. Pokoknya harus tetap sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah sahabat, seperti janji saya, kalau saya bakal kupas beberapa koleksi dari Syngonium yang ada di Galeri Trending Plant. Nah, kalau sahabat mencari tanaman hias yang tumbuh dengan cepat dan sangat mudah, tumbuh dengan cepat dan mudah ya, mudah untuk dirawat. Nah, pokoknya sahabat nggak salah deh dengan yang namanya Syngonium podophyllum. Nah, tanaman ini bisa menjadi hadiah yang sangat bagus juga loh kalau sahabat mau memberikan gift atau hadiah buat sahabat-sahabat ya. Dan ini juga merupakan tanaman yang tepat untuk para pemula di tanaman hias. Nah, Syngonium sendiri, Syngonium podophyllum itu termasuk keluarga dari Araceae. Nama botaninya Syngonium podophyllum. Syngonium podophyllum albovariegatum. Nah, kalau yang ini Syngonium podophyllum yellow variegatum. Aku punya dua. Nah, yang ini Syngonium podophyllum yellow variegatum. Bisa dilihat ya, jelas warnanya adalah yellow. Dan yang ini adalah Syngonium podophyllum albovariegatum. Kenapa albo? Karena memang dia putih. Dan mereka ini dikenal juga sebagai tanaman anak mata, anak panah, yang termasuk dalam keluarga aroid yang memiliki variasi daun variasi daun simerik yang sangat indah. Nah, jenis variegata ini tidak biasa dengan adanya bercak-bercak putih maupun kuning yang cukup besar pada daun. Nah, juga sedikit pada batang ya, kalau sahabat perhatikan batangnya ini agak-agak putih tuh. Nah, seiring bertambahnya usia, tanaman ini pasti akan mulai memanjang atau merambat dan dia akan menumbuhkan akar angin. Oleh karena itu, sahabat bisa meletakkannya di keranjang gantung atau memberikan bantuan sulur supaya dia dapat tumbuh dengan maksimal. Nah, pokoknya mau diletakkan merimbun pun juga itu merupakan ide yang sangat bagus ke sahabat. Nah, kalau sahabat perhatikan secara detail, Syngonium podophyllum albovariegatum ini dia memiliki corak warna yang sangat bagus. Tuh, dia warnanya itu ada putih ya, putih dengan warna hijaunya itu dia lumayan rata, tapi dia lebih dominan putih. Yang jelas dia punya warna putih yang cukup ngeblok ya sahabat ya, cukup ngeblok di antara permukaan daunnya kalau sahabat perhatikan. Nah, ditambah dengan variasi-variasi antara putih dengan hijau yang bercampur luas. Nah, cantik banget ya sahabat ya. Tuh. Nah, inilah kenapa dia termasuk jenis variegata untuk albo ya sahabat. Nah, sedangkan kalau untuk yellownya sendiri, perbedaannya adalah hanya dia di warna variegatanya sendiri, dia warnanya ke kuning, lebih ke yellow ya, ke kuning. Tuh, makanya dia disebutnya yellow variegatum. Sahabat bisa lihat, dan dia juga sama seperti yang albovariegatum, dia warna kuningnya itu lebih ngeblok, dia warna-warna variegatanya itu dia ngeblok, jadi dia hampir ngeblok di permukaan daunnya tuh kalau sahabat lihat tuh. Oke, cantik ya sahabat ya. Nah, pada dasarnya untuk perawatan mereka itu hampir sama dengan seluruh Syngonium lainnya. Cuman mungkin untuk mempertahankan variegatanya itu kita membutuhkan sedikit ekstra perhatian ya sahabat. Nah, terutama di sinar matahari. Syngonium podophyllum variegata ini akan tumbuh dengan baik dalam cahaya yang sedang, tapi juga sebenarnya dia bisa mentolerir sih cahaya redup. Tapi lebih baik belikan dia cahaya terang yang secara tidak langsung atau indirect sun ya bahasa Inggrisnya, bahasa ngetopnya gitu kan. Nah, karena apa? Karena segala jenis tanaman yang variegata itu biasanya memang mereka cenderung membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak. Tetapi mereka juga rentan dengan sinar matahari secara langsung. Karena sinar matahari secara langsung itu bisa mengakibatkan atau berefek
pada daunnya ya, dia akan menjadi renyah dan dia menjadi kering. Itu tandanya bahwa daun kita itu mulai hangus atau terbakar. Nah, sinar matahari yang paling ideal itu adalah sinar matahari yang parsial. Nah, dia tuh bisa menahan sinar matahari itu kurang lebih maksimal selama 3 jam. Dan yang paling terbaik adalah sinar matahari di pagi hari antara jam 7 sampai dengan jam 10 atau jam 8 sampai dengan maksimal jam 11 atau jam 10 deh paling maksimal, karena memang itu sinar matahari pagi itu sangat baik sekali. Nah, selanjutnya taruh di tempat yang teduh untuk menjaga apa? Menjaga dia tidak terbakar, tapi dia dapat varigatanya atau varigasinya tetap dapat keluar dan terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya untuk air sendiri, saya nyiram mereka ini sebenarnya cukup seminggu sekali aja sih ya sahabat. Maksimal itu seminggu 2 kali, itu pun jikalau memang suhu atau cuaca itu dalam keadaan panas. Biasanya saya membiarkan permukaan si media tanam itu mengering. Contohnya seperti ini media tanam ini atasnya sudah mulai mengering, tapi yang paling akurat itu adalah sahabat bisa memasukkan jari atau menggunakan stick ya sahabat. Kita masukkan kurang lebih ke dalam sekitar 2 atau 2,5 cm, maksimal 3 lah ya. Kalau misalkan dia masih basah, berarti sahabat bisa menahannya untuk menyiram kurang lebih 1 atau 2 hari sampai dia memang sekitar 2 atau 3 cm itu permukaan media tanamnya sudah mulai mengering. Tuh, seperti itu. Nah, beda lainnya di musim kemarau kita bisa melakukan penyiraman sedikit lebih sering daripada umumnya atau biasanya. Karena apa? Tanaman kalau kita lihat daunnya sudah mulai terkulai atau daunnya loyo, itu menunjukkan bahwa memang dia membutuhkan lebih banyak air. Dan bagian bawah biasanya kalau mengering itu bagian bawahnya itu akan menjadi coklat-coklat, cenderung warnanya dia lebih coklat. Contohnya mungkin ada beberapa contoh tanaman yang agak terjemur ya sahabat. Ini saya salah penempatan karena kemarin lupa diangkat ya. Nah, dia agak timbul bintil-bintil coklat karena itu lumayan terjemur sinar matahari. Jadi dia terlalu kepanasan. Nah, terus sahabat juga jangan terlalu banyak nyiram karena kalau kebasahan terlalu lama ya itu bisa mendorong pembusukan pada akar karena media tanamnya kan basah ya. Nah, terus itu juga biasanya ditandai dengan daun-daun yang menguning dan dia loyo ya. Nah, itu ciri-cirinya. Dan itu bukan hanya pada daun-daun yang tua saja, tetapi bisa juga terkena pada daun-daun yang muda. Nah, kalau udah kayak gitu, sahabat tahan dulu, halt dulu penyiraman bisa 1 atau 2 hari kemudian baru sahabat bisa tengok lagi. Seperti itu sahabat. Selanjutnya untuk media tanam si Podophyllum variegatum ini. Podophyllum variegatum ini sangat menyukai media yang lembab, tapi dia mudah kering. Jadi cenderung poros ya, harus poros. Nah, dalam artian ketika disiram, si airnya sendiri itu dapat langsung terkuras dengan baik. Jadi begitu disiram, si media tanam itu tidak mengikat air. Jadi kita menyiramkan seperti ini contohnya ya sahabat. Ini juga saya baru siram, kalau saya informasikan ke sahabat, saya atasnya menggunakan lumut ya. Nah, lumut ini lumayan cukup untuk mempertahankan kelembapan. Nah, ini baru saya siram, media tanam ini permukaan atasnya ini lumayan cukup basah. Namun, dia poros, dia air langsung mengalir ke bawah. Seperti itu. Jadi air langsung terkuras pada saat saya menyiram. Nah, hal itu juga sangat baik karena akar jadi tidak terendam ya sama si air-air itu. Nah, karena media tanam becek itu sangat berbahaya. Perlu sahabat ingat, untuk semua tanaman hias, media tanam yang terlalu becek itu dapat menyebabkan pembusukan pada akar. Nah, kalau saya ini menggunakan campuran sekam bakar, kokopit, dan juga humus bambu atau irisan bambu. Nah, itu cukup memberikan komposisi media tanam yang poros serta nutrisi yang baik dari si kompos bambu itu. Nah, selanjutnya kelembapan. Yang saya informasikan tadi, dia sangat menyukai dengan media tanam yang lembab atau kelembapan. Nah, untuk kelembapan ruang sendiri, dia bisa hidup atau tumbuh baik di kelembapan suhu normal ya, kelembapan normal. Sekitar 50% kelembapan ruangan itu cukup bagus kok untuk mereka. Mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, tapi mohon maaf sahabat,
si Syngonium podophyllum variegatum ini, variegata ini, dia akan lebih baik jikalau kita berikan kelembapan dia lebih dari 60%. Nah, untuk kelembapan lebih dari 60%-nya itu solusinya bisa dengan menyemprotkan mereka dengan semprotan yang memiliki nozzle halus ataupun dengan menyediakan nampan yang kita isi dengan kerikil. Sebentar. Nah, kita bisa pakai tray ya, tray yang biasa digunakan untuk pot, kita bisa isi batu, terus disiram air, kita bisa letakkan di atasnya. Nah, itu juga bisa untuk menjaga kelembapan si Syngonium kita itu. Nah, seperti itu kurang lebih sahabat. Nah, selanjutnya sahabat, untuk suhunya sendiri dia suhu normal. Dalam artian suhu normal itu sekitar berapa sih? Biasanya sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Pokoknya jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin. Terlalu dingin di bawah 15 derajat tuh biasanya mereka tuh pasti akan dorman atau mati. Nah, itu harus kita jaga. Pokoknya jangan sampai terlalu dingin ataupun terlalu panas untuk suhunya. Nah, selanjutnya nih sahabat, sama seperti Syngonium lainnya, dia pun juga termasuk tanaman yang mengandung racun jika tertelan ya. Tapi kalau nggak tertelan sih enggak, dan nggak mungkin juga kan kita akan makan mereka gitu kan. Nah, jadi berhati-hatilah jika kita memiliki anak kecil untuk menjauhkan mereka, atau jangan sampai mereka anak kita itu bermain-main dengan tanaman Syngonium kita. Nah, untuk pupuknya sendiri, jangan terlalu sering memberikan pupuk atau jangan terlalu banyak memberikan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi. Nah, untuk yang variegata ya, jangan jangan memberikan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi, karena kadar nitrogen tinggi itu dapat merangsang fotosintesis yang dapat menyebabkan tanaman kehilangan ciri khas dari variegatanya. Kalau variegata jelas dong sahabat, harus dominan warna putihnya ya, atau dominan warna kuningnya gitu kan. Tapi kalau kita memberikan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi, maka itu akan memicu merangsang atau menyuburkan proses fotosintesis sehingga tanaman akan dominan berwarna hijau seperti itu. Nah, memberikan pupuk cair yang organik tentunya bisa dilakukan sebulan sekali. Nah, dengan dosis setengah takaran saja, atau menggunakan pupuk slow release yang bisa dengan rentan waktu 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Nah, itu cukup aman buat sahabat yang mau santai. Nah, selanjutnya aku mau kasih tips nih sahabat gitu kan, gimana sih supaya mereka ini kelihatan tetap cantik, subur gitu kan. Nah, coba sahabat bisa meletakkan mereka variasi sih ya. Kayak aku contohnya, aku ada yang aku biarkan seperti ini, ada juga yang aku berikan bantuan sulur, si Albo variegataku. Aku berikan dia bantuan sulur, lihat deh, dia tumbuh cantik ya ke atas, dan dia akan mengikat di sulur-sulurnya. Si akar-akar angin ini akan mengikat di sulur-sulurnya. Karena semakin dewasa, hampir semua jenis tanaman Syngonium itu akan melakukan hal ini. Dia akan merambat ya, menumbuhkan akar angin yang pastinya kalau kita mau dia tetap tumbuh meninggi ke atas, kita harus berikan bantuan dia pegangan supaya dia menjadi subur. Nah, tapi kalau sahabat menyukai tanaman yang utuh atau rimbun, bisa tetap membiarkannya seperti ini, lalu dikelompokkan. Sahabat bisa potong lalu tanam di sampingnya. Seperti itu sahabat kurang lebih. Terus perbanyakan atau stek juga bisa dilakukan di air ataupun langsung di media tanam dengan mengikuti proses seperti awal yang tadi saya ceritakan sama sahabat. Nah, sahabatku tersayang, demikian tuh kurang lebih ceritaku tentang perawatan Syngonium podophyllum variegatum albo maupun yellow. Kedua-duanya ini lumayan tanaman yang cukup favorit buat aku karena memang perawatannya agak-agak gemes ya, terutama untuk cahaya mataharinya. Namun jika kita memperhatikan mereka dengan telaten dan lama-lama akan menjadi biasa, semuanya akan terasa mudah sekali. Nah, sahabat Trending Plant, nanti selanjutnya aku akan kasih info lagi sahabat Trending Plant mengenai tanaman Syngoniumku yang lain. Mungkin trickings ya, nanti habis ini aku akan kupas tentang trickings. Oke sahabat,
Jangan lupa untuk selalu merawat dan menjaga tanaman kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selamat menanam, salam sehat dan bahagia selalu.